Halo, jumpa lagi bersama saya. Saya mau mengajak Anda untuk berbicara topik menuju Pilpres 2024. Kita tahu bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu akan diadakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, sampai saat ini kita sudah mempunyai tiga pasangan calon, ya. Yang nomor urut satu itu Anies dan Muhaimin, nomor urut 2 Prabowo dan Gibran, dan nomor urut 3 itu ada Ganjar dan Mahfud. Ya. Nah, pada video saya kali ini saya mau mengajak Anda untuk mencoba mencermati tiga pasang calon presiden ini ya dengan wakilnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini. Semuanya gratis. Baik. Mencermati tiga pasang calon presiden dan wakilnya ini, itu berarti kita menjadi pemilih yang cerdas, ya. Itu. Seorang yang cerdas dalam memilih itu dia tidak asal memilih, ya. Dia tidak asal memilih. Dia punya perhitungan dalam menentukan pilihannya itu. Jadi tidak asal memilih itu artinya bukan karena agamanya, bukan karena sukunya, ya, atau karena gantengnya, atau karena jiwa mudanya, bukan, ya. Tetapi setidak-tidaknya ada dua hal yang dapat dijadikan dasar untuk memilih, ya, calon presiden dan wakilnya, yaitu rekam jejak mereka dan program kerja mereka atau janji, ya, janji yang pernah mereka lontarkan, ya. Nah, jadi berangkat dari inilah saya mau mengajak Anda untuk mencermati tiga pasangan calon ini. Kita mulai dari yang pertama, ya. Anies Baswedan dan Cak Imin. Mereka didukung oleh PKS dan PKB. Kita tahu ya bahwa dua partai ini sepertinya bertolak belakang seperti minyak dan air. PKS itu perwakilan Islam garis keras, sedangkan PKB itu Islam moderat. Maka banyak orang yang merasa bingung bagaimana mungkin nanti mereka dapat menentukan arah tujuan bangsa ini, ya. Tetapi sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, dalam politik itu yang abadi itu adalah kepentingan. Jadi kalau kepentingannya sama, ya pasti akan rukun. Itu. Ya, kalau kepentingannya sama pastilah rukun. Kepentingan yang sama itu apa saja? Bisa saja uang, bisa saja kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita coba mencermati ya, misalnya Anies Baswedan ini, sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, Anies Baswedan dikenal sebagai bapak politik identitas. Ya, ketika beliau memenangi pemilihan gubernur DKI Jakarta melawan Ahok, di sana politik identitas dimainkan oleh para pendukung, para loyalis Anies Baswedan, dan Anies Baswedan menikmatinya. Nah, ini menjadi bahaya bagi kesatuan dan keutuhan bangsa ini, ya. Jadi ini merupakan suatu ancaman kalau Anies Baswedan akan menjadi presiden, ya. Ancaman bagi kaum minoritas, ya. Ini satu rekam jejak dari Anies Baswedan. Selain itu, dia ini terkenal sebagai pemikir, bukan eksekutor, ya. Nah, kalau ini dia jadi presiden, maka dia akan lebih banyak menampilkan gagasan daripada hasil kerja.
Ini akan menjadi ancaman kemajuan negara. Sejalan dengan rekam jejak yang kedua ini, dia terkenal sebagai ahli menata kata bukan kota. Ya, ini tampak dari ketika dia menjadi gubernur. Nah, kalau dia menjadi presiden, maka negara tidak tertata dengan baik. Ini menjadi kemunduran negara kita. Jadi kita bisa bercermin ketika beliau menjadi gubernur DKI. Yang awalnya DKI itu sudah menatap langkah maju ketika ditangani oleh Ahok. Tetapi ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, yang terjadi adalah kemunduran. Ya, kemunduran. Nah, kita membayangkan saat ini negara kita sudah dalam langkah maju di bawah kepemimpinan Jokowi. Tetapi kalau Anies Baswedan yang menjadi presidennya, dapat dipastikan negara ini akan mengalami kemunduran. Pasangan yang kedua yang perlu kita cermati, didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, dan PSI. Ini perpaduan nasionalis dan religius. Nah, sekarang kita coba mencermati kedua tokoh ini. Pertama, Prabowo Subianto. Rekam jejaknya itu sudah jelas, dia adalah pelanggar HAM berat. Orangnya emosional, nafsu berkuasa. Kegagalan 3 kali untuk tampil sebagai wakil, 2 kali sebagai presiden, ini membuat dia tetap bernafsu. Jadi syahwatnya untuk berkuasa itu sangat tinggi. Itu. Jadi dia ingin berkuasa itu bukan demi kepentingan bangsa ini, tetapi untuk memenuhi hasrat syahwatnya saja. Nah, ini gabungan 3 rekam jejak ini itu ancaman bagi kebebasan berekspresi, ya. Ancaman bagi perdamaian. Ya. Bisa-bisa karena emosionalnya dia akan berperang dengan negara tetangga kita. Itu. Yang menarik adalah ketika dia melontarkan satu program makan gratis bagi sekelompok tertentu. Itu, ya. Prabowo mengatakan alasannya karena negara kita ini kaya. Saya tidak tahu apakah program ini suatu pembodohan atau pembohongan. Ya, kita nggak perlu pintar-pintar sangat, ya. Orang yang berpikiran waras, dia akan mengatakan kalau memang negara kita ini kaya, ya ngapain kita harus sibuk-sibuk mencari investor? Kenapa negara tidak menggunakan kekayaan itu untuk mendanai para ahli sehingga seperti Thailand itu pertaniannya itu sangat maju karena berbagai macam penemuan-penemuan di bidang pertanian, ya. Perkawinan silang mangga inilah atau buah-buah inilah. Thailand sangat terkenal karena apa? Karena negaranya memfasilitasi para ahli untuk itu. Memfasilitasi rakyatnya tentang pupuk. Nah, kalau memang negara kita kaya, kenapa enggak memberi subsidi gratis bagi pupuk untuk rakyat daripada memberi makan? Nah, ini kan suatu pembodohan ataupun kebohongan. Gitu. Nah, sekarang kita coba mencermati Gibran Rakabuming Raka. Sudah dapat dipastikan ini adalah buah politik dinasti dan sekaligus pengkhianat. Ya. Nah, ini ancaman bagi demokrasi dan tidak menghargai proses atau bermental instan.
Ya, anak-anak Indonesia suatu saat jangan disalahkan kalau mereka tidak menghargai proses. Itu. Satu hal yang sering dilontarkan itu dana abadi pesantren. Ini tampak jelas bahwa dia sudah jualan agama demi kepentingan. Terakhir kita coba melihat dua tokoh pasangan nomor 3 yang didukung oleh PDIP, Hanura, P3, dan Perindo. Ini juga merupakan paduan nasionalis religius. Kedua tokoh ini memiliki kemiripan. Pertama, mereka berpengalaman di bidangnya. Ganjar legislatif, eksekutif, sedangkan Mahfud dia lebih lengkap. Yudikatif, legislatif, eksekutif. Keduanya tokoh yang rendah hati dan loyalis. Loyalis baik kepada negara maupun kepada konstitusi. Kalau mereka menjadi presiden, ini menjadi ancaman bagi koruptor dan kelompok radikal, serta ancaman bagi investor nakal. Demikianlah pencermatan atas 3 pasangan calon presiden yang akan kita pilih di tanggal 14 Februari 2024. Sekian dan terima kasih.